Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat menyelesaikan paper argumentatif dengan baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putu Priyanka Devivia dari sini dengan NIM 25025111148, absen 12 dari kelompok 14 Robert Koch. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 14 untuk mempresentasikan hasil dari paper argumentatif kami yang berjudul Mempersiapkan Dokter Masa Depan, Rekonfigurasi Kurikulum Kedokteran melalui Integrasi Literasi Artificial Intelligence. Kelompok 14 berisikan 16 anggota dengan nama-nama sebagai berikut. Halo semuanya, kenalin, aku Fiona Zahra Wanafiah. Di sini akan menjelaskan tentang latar belakang paper argumentatif kami. Di zaman sekarang, artificial intelligence atau AI semakin populer dan peran besar dalam kehidupan. Teknologi ini mampu menggantikan banyak pekerjaan manusia, bahkan sering melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Di bidang medis, AI merevolusi layanan kesehatan sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan kesehatan. Meskipun begitu, kurikulum pendidikan kedokteran belum mengintegrasikan pemanfaatan AI secara etis dan efektif. Hal ini beresiko menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi era digital. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kedokteran yang mengajarkan penggunaan AI secara optimal dan bertanggung jawab sangat penting untuk masa depan layanan kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel William Leo dari kelompok Robert Koch nomor absen 2. Izinkan saya untuk melanjutkan latar belakang kami. Lalu untuk yang selanjutnya dari latar belakang, terdapat kesenjangan antara pesatnya kemajuan dan dalam praktik medis masa kini dan kurikulum pendidikan kedokteran yang ada. Kurikulum pendidikan kedokteran yang ada belum sepenuhnya mengajarkan tentang bagaimana cara memanfaatkan AI secara etis dan efektif sehingga lulusan kedokteran masa depan berpotensi untuk tidak dapat melihat tantangan dan peluang dan memanfaatkannya dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah langkah yang proaktif untuk mengkonfigurasi dan merestrukturisasi pendidikan kedokteran dan mengintegrasikan literasi AI bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan agar dokter masa depan bukan hanya menjadi pengguna pasif teknologi, namun dapat menjadi pemimpin hadap dalam bidang kesehatan yang dapat menghormati integritas akademik, menghidupi makna orisinalitas karya, dan mampu mengarahkan penerapan teknologi dalam bidangnya. Paper argumentatif ini dibuat untuk menganalisis dan mengidentifikasi urgensi rekonfigurasi kurikulum pendidikan dokter, mengkaji dan mengevaluasi cara dan tantangannya, serta mengidentifikasi penyebab dari kurang maksimal pemanfaatan AI dalam pendidikan dokter. Halo semua, perkenalkan nama saya Om Sosi Andrianinata. Saya dari kelompok 14 atau Robert Koch. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumusan masalah. Ini nomor 1, bagaimana perkembangan teknologi artificial intelligence dalam mempersiapkan dokter masa depan melalui perkembangan literasi. Kedua, apakah literasi artificial intelligence penting untuk tenaga medis masa depan? Yang ketiga, apakah faktor penyebab jika AI tidak dimanfaatkan secara berurutan dan sistematis? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara pesatnya kemajuan dalam praktik medis masa kini dan kurikulum pendidikan kedokteran yang ada? Yang kelima, bagaimana proses strategi efektif dalam mengedepankan kurikulum kedokteran agar mampu menghasilkan dokter masa depan yang kompeten dan profesional? Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nomi dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI dalam mempersiapkan dokter masa depan melalui peningkatan literasi. Yang kedua adalah untuk menganalisis pentingnya literasi AI bagi tenaga medis di masa depan. Yang ketiga adalah untuk mengkaji strategi efektif dalam pengembangan kurikulum kedokteran agar mampu menghasilkan dokter yang adaptif terhadap teknologi. Yang keempat adalah untuk mengevaluasi cara mengatasi kesenjangan antara pesatnya kemajuan praktik medis dengan kurikulum pendidikan kedokteran yang ada. Kelima adalah untuk menemukan penyebab kegagalan pemanfaatan AI secara sistematis dan berurutan. Hai, perkenalkan nama saya Kamas Kelendana Praba. Saya nomor urut 11 dari kelompok Robert Koch, dan hari ini saya akan menjelaskan manfaat penulisan dari karya kami. Yang pertama, karya ilmiah ini bertujuan memberikan pandangan tentang hubungan AI dengan dokter masa depan dan
rekonfigurasi kurikulum kedokteran melalui literasi AI, serta menginspirasi pengembangan dan mengkritisi integrasi literasi AI dalam teori maupun praktik. Yang kedua, karya ini berfungsi sebagai pertimbangan pemanfaatan literasi AI bagi pendidikan dokter modern, bahan literatur integratif antar kedokteran dan teknologi, serta pedoman memahami batasan, risiko, dan potensi AI dengan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir dalam tindakan medis. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Igus Timur Agung Trisamawan, akrab disapa Triksa, dari kelompok 14 Robert Koch. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus mengenal apa sih itu sebenarnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, dalam buku Artificial Intelligence: A Modern Approach yang ditulis oleh Stuart Russell dan juga Peter Norvig, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan sebuah agen rasional yang bertindak untuk mencapai keluaran terbaik atau outcome terbaik. Nah, menurut Russell dan juga Norvig, ada 4 spektrum pendekatan untuk mendefinisikan apa sih intelligence atau kecerdasan yang dimaksud dalam AI ini. Nah, berikut adalah 4 spektrum yang dimaksud. Yang dimana di sini kita bisa melihat ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama itu berada di antara thinking atau berpikir dan juga acting yang berarti bertindak. Dan dimensi kedua itu berada di antara manusiawi atau secara rasional. Sehingga ada 4 spektrum. Yang pertama yaitu berpikir secara manusiawi, yang kedua bertindak secara manusiawi, yang ketiga berpikir rasional, dan yang keempat bertindak rasional. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Wadana dari kelompok Robert Koch, kelompok 14 dengan nomor urut 15. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan artificial intelligence. Perkembangan AI dalam dunia medis telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa pesat, baik untuk diagnosis, penemuan obat, hingga pengobatan itu sendiri. Jurnal oleh Ayers et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa model AI GPT-4 lebih unggul dibandingkan dokter dalam akurasi diagnosis dan kualitas respons terhadap pertanyaan pasien yang kompleks. Dalam pencitraan medis, AI telah menunjukkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dan penurunan false negatif untuk deteksi dini kanker payudara, berdasarkan jurnal McKinney et al. Tahun 2020. Di sisi lain, AI juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penemuan obat. Berdasarkan jurnal oleh Stokes et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa model deep learning berhasil mengidentifikasi senyawa antibiotik baru, halisin, yang efektif melawan bakteri resisten antibiotik. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Nadira Kartika Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai argumen utama rekonfigurasi kurikulum kedokteran melalui integrasi literasi artificial intelligence. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, seorang dokter di masa depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan keterampilan klinis secara tradisional. Dokter juga harus menguasai teknologi terbaru, terutama kecerdasan buatan atau AI, agar dapat memberikan pelayanan medis yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum pendidikan kedokteran dengan memasukkan literasi AI menjadi sangat penting dan tidak boleh ditunda lagi. AI telah terbukti mampu meningkatkan ketepatan diagnosis sekaligus memperpendek waktu penelitian dalam dunia medis. Selain itu, AI juga sudah banyak digunakan di berbagai bidang termasuk medis dan kini mampu membantu dokter dalam membuat diagnosis serta mengusulkan rencana perawatan. Namun, penggunaan AI tanpa sikap kritis dapat berisiko karena dokter bisa menjadi pasif dan menerima hasil AI tanpa melakukan analisis lebih lanjut. Penting bagi dokter untuk memahami bagaimana AI berfungsi dan mengapa teknologi ini harus digunakan dengan kehati-hatian. Saya Iputu Bayu Santer Ryohei, izin melanjutkan penjelasan teman saya. Mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari aspek dari AI seperti keterbatasannya, risikonya terkait data yang tidak akurat, serta implikasi sosial dan hukumnya. Pengetahuan tersebut menguatkan peran dokter sebagai pengambil keputusan dalam sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga mempertimbangkan sisi medis, etis, dan kemanusiaan dari setiap kasus. Selain itu, pembelajaran AI juga mendorong sikap adaptif, critical thinking, serta inovasi di kalangan mahasiswa kedokteran. Dengan demikian, mereka tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan global sebagai dokter yang mampu berkolaborasi dengan teknologi tanpa kehilangan integritas profesionalnya.
Oleh karena itu, memasukkan literasi AI ke dalam kurikulum medis merupakan langkah yang paling rasional dalam membentuk dokter modern yang kompeten dan beretika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Fandi Natalesmana. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang di atas ini, yaitu bukti pendukung bab 2, di mana AI menunjukkan kemampuan unggul dalam menganalisis gambar medis dibandingkan manusia. Dan mampu menganalisis data kompleks dan mengidentifikasi pola yang tidak terlihat manusia. AI telah digunakan dalam diagnosis, manajemen data pasien, dan sistem pendukung keputusan klinis. Di sini juga ada bukti-bukti yang mendukung bahwa gagasan literasi kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari pendidikan kedokteran. Yang pertama, peningkatan ketepatan diagnosis. Studi telah menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan ketepatan diagnosis dalam berbagai bidang medis, seperti radiologi dan juga patologi. Nah, misalnya sistem AI dapat menganalisis gambar medis dengan lebih akurat dan lebih cepat daripada dokter manusia. Yang kedua, yaitu membantu mempercepat proses penelitian, di mana kecerdasan buatan dapat membantu mempercepat proses penelitian dengan menganalisis data yang besar dan kompleks, serta menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Yang ketiga, yaitu penggunaan AI dalam praktik medis, di mana AI telah digunakan dalam banyak aplikasi medis, termasuk diagnosis penyakit dan pengelolaan data pasien, dan sistem pendukung kesehatan atau keputusan klinis. Yang keempat, di mana pentingnya memahami AI. Nah, menurut beberapa penelitian, dokter yang tidak memahami AI dapat menjadi pasif dan hanya menerima hasil AI tanpa berpikir kritis. Yang kelima, yaitu keterbatasan dan resiko AI, di mana AI memiliki keterbatasan dan risiko seperti kesalahan diagnosis, bias data, dan keamanan data. Karena itu, dokter harus tahu bagaimana AI bekerja dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Lia Aiman. Di sini aku izin sedikit menambahkan presentasi dari temanku sebelumnya, di mana aku akan memberikan contoh penelitian yang mendukung gagasan mengenai integrasi literasi AI dalam pendidikan kedokteran. Jadi yang pertama itu ada Deep Learning Models for Cancer Diagnosis. Itu menunjukkan bahwa model pembelajaran mendalam dapat meningkatkan ketepatan diagnosis kanker. Yang kedua, Artificial Intelligence atau AI in Medicine. Itu mengatakan bahwa AI dapat membantu dalam diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat dalam berbagai bidang kesehatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, itu The Future of Medical Education, Integrating Artificial Intelligence into the Curriculum. Di sini menekankan betapa pentingnya memasukkan pengetahuan tentang AI ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran jika kita ingin menyiapkan dokter masa depan. Karena itu, integrasi literasi AI dalam pendidikan kedokteran berperan krusial dan menjadi langkah strategis agar dokter dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI secara bijak dalam menangani permasalahan medis di tingkat global. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya bagian saya. Kenalkan nama saya Nazim Hadul Umam dari kelompok 12 Robot Coach. Di sini saya baru bagian yaitu kontra argumen. Kontra penggunaan dari AI sendiri itu dapat memiliki berbagai macam masalah seperti yaitu menghasilkan data yang sangat tidak akurat. Seperti dalam suatu eksperimen dalam membuat sebuah artikel menggunakan ChatGPT. ChatGPT sendiri hanya menggunakan dalam eksperimen tersebut terdapat hanya 7% data yang benar-benar akurat dan sesuai. Dan sisanya seperti 93% tersebut hanya berupa data yang tidak benar atau data yang direkayasa. AI juga sendiri dapat mengancam peran dokter dan membuat masalah dalam infrastruktur data itu sendiri. Dan AI sendiri menggunakan algoritma black box yang juga menimbulkan dilema dalam etika profesionalisme dan mengganggu hubungan antara dokter dan pasien itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Rafanawala Altaf dari kelompok 14 Robert Koch. Kali ini aku akan melanjutkan penjelasan temanku mengenai kontra-argumen dan juga argumen penyangga. Tepatnya pada bagian argumen penyangga. Ini memang integrasi AI di kurikulum kedokteran terlihat menarik, tapi akan banyak dampak ke depannya yang akan timbul jika tidak diregulasikan dengan baik.
Keterbatasan analisis AI dan juga persoalan data medis Indonesia yang belum lengkap justru bisa memunculkan bias dan kesalahan diagnosis, yang tentu akan berbahaya bila dijadikan dasar pembelajaran mahasiswa. Selain itu, sifat algoritma AI yang cenderung seperti black box berisiko mengurangi transparansi dokter pada pasien. Jika hal ini bisa masuk ke kurikulum tanpa kesiapan yang matang seperti misalnya regulasi dan lain-lain, bukan hanya kompetensi klinis dokter yang bisa berkurang, melainkan juga hubungan dokter dan pasien dan juga profesionalitas kita sebagai dokter bisa terganggu. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan pada bagian saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Davanandi Fardana Nugraha dari kelompok 14 Robert Koch. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, disarankan agar literasi AI ini segera diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran. Disarankan juga agar mahasiswa kedokteran mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi AI secara efektif dan etis, yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik kedokteran tetap terjaga. Diusulkan juga untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan AI untuk memastikan keamanan data dan transparansi dalam pengambilan keputusan klinis. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan nantinya dokter masa depan akan lebih siap menghadapi kemajuan teknologi dengan tetap mempertahankan profesionalisme mereka. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Gede Devana Sinatria, bisa dipanggil Devana, dengan NIM belakang 224. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah implementasi AI dalam pendidikan kedokteran mungkin memberikan dampak yang positif, seperti pembelajaran efektif, diagnosis dini, mentor virtual, dan asisten akademik. Namun, penggunaan AI ini juga berpotensi menurunkan kualitas tulisan ilmiah, menyebabkan ketergantungan, dan mengancam privasi data. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan melalui adaptasi etis. Mahasiswa kedokteran sudah seharusnya memiliki intelektualitas dan integritas untuk memanfaatkan AI secara positif sambil menghindari dampak yang merugikan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan.